Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Ulia di sini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Dan materi kita pada hari ini adalah memahami konsep dasar budaya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menguraikan deskripsi budaya, dan yang kedua, kalian juga diharapkan dapat memahami dan menyebutkan unsur-unsur budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sudah sering mendengar istilah budaya. Hal tersebut lumrah mengingat budaya berkaitan erat dengan masyarakat. Budaya dapat tercermin melalui berbagai hal, mulai dari tata perilaku hingga segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia. Budaya dan seni merupakan hal yang saling berkaitan. Pasalnya, seni merupakan salah satu dari unsur kebudayaan. Untuk memahami tentang seni, tentu kita harus terlebih dahulu memahami tentang konsep dan pengertian budaya. Apakah pengertian budaya itu? Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur kebudayaan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budaya memiliki 4 makna, yakni yang pertama, pikiran atau akal budi, yang kedua, adat istiadat, yang ketiga, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, dan yang terakhir, sesuatu yang sudah menjadi kebudayaan dan sukar diubah. Istilah budaya juga dipercaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budi, yang bermakna akal budi manusia. Dan dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan istilah culture, yang bermakna nilai dan norma sosial yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama yaitu Cicero. Menurut beliau, kebudayaan merupakan hasil dari pengolahan jiwa dan pemikiran manusia yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Selanjutnya, menurut Edward S. Casey, kebudayaan merupakan hal yang terlahir dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan dapat dijadikan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Koncharaningrat, budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Menurut Selo Somerjan dan Sulaiman Somardi, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dan yang terakhir, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kesatuan kompleks yang terdiri atas ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, hukum, budi pekerti yang dimiliki manusia dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa pengertian kebudayaan itu? Ya, bagus sekali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur kebudayaan menurut para ahli antropologi. Yang pertama yaitu unsur teknologi, unsur keluarga, sistem ekonomi, kekuasaan politik, sistem norma, alat dan lembaga pendidikan, serta organisasi kekuasaan. Sedangkan unsur kebudayaan menurut Seclackon itu ada 7. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan atau religi. Dalam suatu masyarakat, kepercayaan atau religi memegang peranan yang paling utama. Sebelum berkembangnya agama, sistem kepercayaan manusia sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat transenden atau di luar kuasa manusia, seperti dewa-dewa dan roh nenek moyang. Sistem kepercayaan atau religi ini merupakan hal yang disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Dan sistem kepercayaan ini juga membentuk identitas bagi masyarakat yang menganutnya. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Suatu masyarakat umumnya memiliki sistem pengetahuan yang disepakati dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat.
Contohnya yaitu sistem pengetahuan tentang tempat dan benda-benda yang ada di alam sekitar, seperti laut, gunung, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh lain yaitu sistem pengetahuan yang disepakati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, yaitu tentang waktu dan sistem kalender. Sistem kalender yang umum digunakan di dunia yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Selanjutnya unsur yang ketiga yaitu sistem teknologi. Secara sederhana, teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Teknologi dibuat oleh manusia dari berbagai benda yang ada di alam sekitar. Semakin canggih teknologi, semakin baik pula hasil pekerjaan yang diperoleh. Yang keempat yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan sistem religi, latar belakang kesukuan, derajat, dan tempat tinggal. Akibatnya, terdapat pembagian dalam masyarakat. Berdasarkan derajat dalam masyarakat, masyarakat terbagi berdasarkan sistem kasta. Dengan kasta tertinggi diberikan kepada pemuka agama dan kaum bangsawan, sedangkan kasta terendah diberikan kepada masyarakat jelata. Berdasarkan profesi, masyarakat terbagi menjadi pemilik modal dan pekerja. Berdasarkan tempat tinggal, masyarakat dibagi berdasarkan tingkat wilayah, misalnya RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota madya, dan provinsi. Yang kelima yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu, sistem ekonomi yang disepakati masyarakat adalah sistem barter atau tukar-menukar barang. Sistem barter digunakan karena belum ada sistem mata uang. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan masyarakat masa kini yang memiliki banyak kemudahan dalam bertransaksi. Selain dapat bertransaksi secara langsung menggunakan mata uang, masyarakat masa kini dapat bertransaksi menggunakan jasa perbankan seperti transfer, cek, dan giro. Tapi jangan salah ya, sampai saat ini di Indonesia juga masih ada loh orang yang menggunakan sistem barter. Apa kalian tahu di mana daerahnya? Kalau kalian tahu, silahkan tuliskan komentar kalian ya. Yang keenam, unsur selanjutnya yaitu unsur bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi paling esensial bagi manusia. Tanpa adanya bahasa, manusia akan sulit berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi, suatu kebudayaan akan sulit tercipta. Sebelum adanya aksara, masyarakat berkomunikasi dengan bahasa simbol, baik simbol berupa suara, gambar, atau gerakan tubuh. Memasuki masa aksara, masyarakat mulai mempelajari bahasa secara tertulis. Bahasa di setiap negara umumnya terbagi menjadi dua, yakni bahasa nasional dan bahasa daerah. Dan yang terakhir, yaitu unsur kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Kesenian dan budaya adalah dua hal yang sulit untuk dilepaskan. Bahkan, banyak unsur-unsur budaya yang telah dijelaskan sebelumnya dituangkan dalam bentuk karya seni. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Apa ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ibu, like video ini, komen, dan share. Terima kasih untuk perhatian kalian pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.